الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang memanggil kita di siang hari yang agung ini. Di antara panggilan Allah SWT yang mendekatkan langit dan hati kita semuanya, mengundang jiwa-jiwa yang rindu untuk senantiasa kita kembali bersujud dengan penuh cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajarkan kepada kita sekalian arti sebuah pengorbanan yang sejati dan senantiasa membimbing kita untuk memahami makna keikhlasan yang hakiki. Ikhlas di dalam kita menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya khatib tak bosan-bosannya mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya sama kecuali derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita semua adalah orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kurang lebih 2 hari yang lalu kita telah melaksanakan rangkaian ibadah yang mengambil ibrah pelajaran dari peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Karena atas dasar perintah Allah dan kemudian cintanya yang ikhlas terhadap putranya yang begitu lama yang dinanti-nantinya. Oleh karena itu, jemaah sekalian, pelajaran yang sangat penting bagi kita orang tua adalah dalam khutbah Jumat yang sangat singkat ini, khatib ingin mengambil tema terkait dengan ayah adalah
sebagai penanam benih kebaikan dalam jiwa seorang anak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan kepada kita bahwa seorang anak adalah titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Dan sesungguhnya seorang ayah memikul amanah itu, amanah yang sangat besar, sangat luar biasa, agar kita senantiasa menanamkan hal yang sangat mendasar jamaah sekalian terkait dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, budi pekerti luhur atau akhlak yang diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan teman sejawat, dengan orang tua sendiri atau di lingkungannya. Dan itu yang harus diwariskan kepada anak kita. Karena sesungguhnya iman, ketaatan, akhlak yang baik itu tidak bisa diwariskan dari orang tua kepada anak. Tapi bagaimana kemudian seorang ayah mampu memberikan keteladanan, di samping memberikan keteladanan, mengajarkan, mendidik seorang anak agar anak itu hidup dengan penuh makna, dengan penuh kebaikan. Benih kebaikan itu yang diajarkan oleh orang tua, oleh seorang ayah, maka akan dapat menghantarkan ayah dan orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya, begitu perannya seorang ayah akan tanggung jawab dalam menerapkan segala sisi kehidupan seorang anak terkait dengan keimanan, pendidikan karakter kepada anak-anaknya. Karena sesungguhnya anak adalah anugerah terindah yang Allah titipkan kepada kita. Mereka adalah cahaya yang dapat menerangi kehidupan kedua orang tuanya. Pada saat yang sama, mereka adalah yang khatib sampaikan tadi, adalah amanah yang sangat besar yang wajib dijaga, dirawat dan diarahkan kepada pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kemuliaan. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 dijelaskan, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian tentang urusan anak-anak kalian. Karena anak itu adalah merupakan titipan Allah, amanah Allah yang harus nanti akan dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya. Maka mereka bisa menjadi investasi terbesar di akhirat nanti bagi kedua orang tuanya. Bisa melalui keimanan yang sempurna baginya, doa-doa yang tidak pernah dihentikan oleh seorang anak yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan bahwa idza mata Adam in qata amaluhu illa min salat. Apabila seorang anak manusia meninggal atau mati, maka terputuslah seluruh amalnya illa min salatin, kecuali ada 3. Sedekah jariyah, sedekah jariah,
atau ilmu yuntafabi, dan ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga waladun sholih yad'u, anak soleh yang senantiasa mengetuk pintu langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimanillah, seorang anak yang soleh merupakan tabungan yang sangat berharga bagi kedua orang tuanya, sebagai penolong orang tuanya di hadapan Allah, dan menjadi saksi juga sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembangnya seorang anak dan sekalian, baik secara akal, jiwa, termasuk keimanannya dan budi pekerti atau akhlak itu adalah kedua orang tuanya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, fa'abawahu yuwahidan, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, atau Yunusrani, atau Nasrani, atau Yumajisani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besar peran orang tua termasuk ayah sebagai pemimpin rumah tangga dalam membentuk karakter dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jikalau orang tua yang memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik dan membentuk karakter anak, tanamkanlah kepada mereka dari sisi akidahnya, dari sisi keimanannya, tentunya yang berdasarkan tauhid. Ajarkan kepada mereka cinta kita kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, bahkan bagaimana bersosialisasi di lingkungan rumah kita. Dengan pendidikan yang seperti inilah, mudah-mudahan putra putri kita, anak didik, anak kandung kita, tumbuh sebagai anak yang senantiasa memiliki keimanan yang kuat, akhlak yang baik, dan menjadi generasi yang soleh, yang bermanfaat bagi umat dan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Makanya setelah sholat jangan pernah putus-putusnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyak agar menjadi kita keluarga yang sejuk dipandang mata. Ini adalah investasi terbesar bagi kita sebagai orang tua. Kalaupun mereka disekolahkan di swasta ataupun sekolah negeri, maka selama kurang lebih 8 jam orang tua bisa berlepas tanggung jawab terhadap anak itu, karena orang tua kedua mereka adalah bapak dan ibu kedua mereka yang akan merawat mendidik mereka terkait dengan iman dan ketahuan mereka kepada Allah SWT. Tapi sebagai orang tua tidak terlepas mendidik mereka sebelum mereka dari sekolah. Ingatkan mereka sholatnya, ibadahnya, karena sesungguhnya di sekolah formal ataupun pesantren memang dididik atau ditarbiyah dasar-dasar keimanan mereka kepada Allah SWT. Tapi peran orang tua
sebagai pendidikan yang pertama di rumah, jangan sampai terlena akan godaan lingkungan sekitar kita. Maka oleh karena itu, jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah SAW, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Thaha, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah dalam melaksanakannya. Sesungguhnya jika perintah terkait sholat ini kalau berat, maka perlu bersabar. Orang tua juga demikian, kalau merasa sholat itu berat baginya, maka bersabarlah atas perintah Allah ini. Bersabarlah dengan penuh keikhlasan kepada Allah SWT. Misalnya kalau ini dirutinkan, didahulukan bagi seorang ayah, dan kemudian diturunkan, dibimbing kepada anaknya, maka ini adalah menjadi perkara yang mudah bagi kita orang tua dan juga anak yang kita miliki di rumah masing-masing. Ayat ini bukan hanya perintah, tetapi ayat ini juga memiliki pesan agar orang tua memiliki kesabaran bahwa mendidik anak untuk sholat membutuhkan keteladanan, kesungguhan dan berkelanjutan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu melalui pesan singkat khutbah Jumat kali ini adalah bersabarlah sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka doanya adalah Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku, jadikanlah anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh. Bagaimana juga doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, berkenanlah doa kami. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, khutbah singkat tadi pesan yang sangat menarik bagaimana keteladanan orang tua dalam membimbing merawat anak terkait dengan keimanan, akidah, tauhid kepada Allah SWT. Kalau itu sudah kita berikan keteladanan, kita rawat dengan perkara-perkara kebaikan tersebut, ini adalah merupakan investasi terbesar dari orang tua. Karena sesungguhnya keimanan, ketauhidan, memiliki akhlak yang baik adalah perkara yang tidak bisa diwariskan kepada anak. Paling tidak orang tua memberikan keteladanan yang terbaik untuk anak. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah dan menjadi penyejuk hati bagi kedua orang tua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita laksanakan perkara-perkara kehidupan dunia ini, tentunya kita mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibu da'wat
ويا قاضي الحاجة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.